persoalannya sebetulnya ini kaitannya dengan ijazah palsu Jokowi, Pak. Nah ini dimohon sebenarnya nggak harus capek masyarakat, nggak harus sampai berlarut-larut bertahun-tahun gini. Yang intinya ini kan penegakan hukum, jelas. Kalau memang itu Jokowi memang punya jasa asli, ya tunjukkan ijazah asli. Kalau memang tidak, ya tunjukkan tidak. Konsekuensinya hukum. Termasuk kami ini juga saling menduga, tapi jelas secara analisa bahwa Jokowi itu ijazahnya palsu. Saya berani menjadi saksi kalau memang Jokowi punya ijazah asli UGM, saya ditembak di depan pengadilan, saya siap. Dan bukti kami juga bukan kami ambil dari pasar pramuka. Bukti kami ambil dan kami peroleh dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Jadi bukan yang kami buat sendiri. Buktinya adalah bukti yang berasal dari penerbit atau pengguna dari bukti itu, yaitu Komisi Pemilihan Umum. Kemarin saya, kemudian Mas Refli Harun, kemudian Mas Gofur, ketika di Kejaksaan, kami lihat lagi legalisasi, Mas Aiman. Paling baru, legalisasi yang dicap dan ada tanggalnya. Tapi tanggalnya adalah Agustus 2025. Itu yang tahun berapa? Tahun 2019? Tahun 2025, Oke. dilegalisir. Jokowi memang mau nyalon lagi jadi presiden lagi. Kok legalisir ijazah lagi? Tahun 2025. 2005 ya. Pertanyaannya, kalau kata para pelawak, pertinggi ya. 2025 bulan Agustus, ijazah aslinya ada di mana? Tanggal 23 Juli 2025, ijazah itu sudah disita Polda Metro Jaya. 23 Juli 2025. Kalau kita melegalisir ijazah, Mas Aiman, kita harus bawa ijazah aslinya atau enggak? Bawa. Pengulur waktu paling menjengkelkan adalah Jokowi. Lebih dari 3 tahun mengulur waktu, dia berkali-kali janji untuk menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Harus dibuktikan dulu di pengadilan. Kalau tidak ada upaya membuktikan kebenaran ijazah dulu, itu berarti tidak fair, karena isu utama jasa. Kalau tidak ada usaha itu, tidak boleh masuk ke pasal 35 dan pasal 30 Undang-Undang ITE. Ini menurut saya. Oh gitu ya, menurut aku gitu. Iya kan ini dulu ya. Ini dulu fokus dong. ke sini dulu, jangan buru-buru ke sini. Oh benar ijazah Jokowi itu diragukan. Iya. Benar ya ijazah Jokowi diragukan. Nah kalau begitu, karena diragukan, berarti ini tidak memfitnah. Kalau memang ijazah itu benar, kan cukup ditunjukkan aja, seperti Bapak Asrul Sani yang juga kemarin dilaporkan bahwa ijazahnya palsu. Kan enak, tidak harus geger orang se-Indonesia. Di tengah panasnya polemik mengenai keaslian ijazah Joko Widodo, perhatian publik kembali tertuju pada dokumen dan proses legalisir yang berkaitan dengan ijazah tersebut. Situasi inilah yang kemudian memunculkan kembali berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Sebagian pihak mempertanyakan bagaimana proses legalisir tersebut dilakukan, serta apakah seluruh dokumen yang beredar benar-benar memiliki keterkaitan dan kesesuaian dengan dokumen asli. Namun penting ditegaskan, munculnya pertanyaan atau dugaan tersebut belum dapat dijadikan bukti bahwa ijazah Jokowi palsu. Di tengah semua proses tersebut, sejumlah tokoh nasional turut memberikan pandangan mengenai polemik yang terus berkembang. Mahfud MD misalnya pernah memberikan komentar mengenai polemik ijazah Jokowi dan menjelaskan konsekuensi hukum apabila suatu saat tudingan tersebut terbukti. Sementara itu, nama Megawati Soekarnoputri juga muncul dalam pemberitaan mengenai polemik tersebut, dengan pernyataan yang pada intinya mendorong agar persoalan ijazah dijelaskan dan dibuktikan secara terang apabila memang terdapat keraguan. Kini, publik kembali dihadapkan pada pertanyaan yang sama. Apakah seluruh dokumen yang berkaitan dengan ijazah Jokowi dapat dijelaskan secara terbuka dan konsisten? Ataukah polemik ini akan terus berlanjut karena masih adanya perbedaan persepsi di tengah masyarakat? Pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukan sekadar siapa yang paling keras menyampaikan tudingan, melainkan apa bukti yang dapat diverifikasi dan apa kesimpulan resmi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan ilmiah? Yes, kalau urusan
RRT Roy Rismond tiba itu butuh validasi ditunjukkannya ijazah asli. Kalaupun ditunjukkan ijazah itu, ya kita mau bilang apa? Kita juga dengan mata telanjang tidak bisa memeriksa. Kami akan suruh beliau bawa itu ke ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia, Lembaga Kearsipan Daerah Solo, Lembaga Kearsipan Daerah Jakarta, supaya diautentikasi secara layak dan patut sesuai dengan peraturan Kepala ANRI nomor 1 tahun 2023. Apa bunyi peraturan itu? Arsip tahun 2005, Arsip tahun 2010, 2012, 2014, 2019 itu fotokopi legalisirnya harus diperiksa informasinya oleh ANRI. Benar nggak informasinya? Setelah itu dia akan memeriksa aslinya juga. Sumber aslinya mana? Otentik nggak aslinya? Jangan sampai fotokopinya dibilang asli, ternyata sumbernya dibilang tidak asli. Makanya kita di sini pergerakan kita adalah mengarah ke pembuktian, bukan pembuktian secara patut dan layak sesuai dengan perka ANRI ya, bukan dengan visual. Jadi yes, kami tidak berhenti sampai hanya dikasih tunjuk saja ijazah itu. Serahkan dong ke ANRI. Toh kita juga publik di sini matanya awam. Kita nggak punya laboratorium. Bahkan pun saya juga tantang ini. Kalau nanti pengadilan ditunjukkan, kita tidak bisa apa-apa. Ya, kita tidak ngerti. Kita mau nyangga juga nggak bisa. Tapi kalau dia ANRI, begitu ANRI periksa, katakanlah dia pakai laboratorium forensik, dia putuskan ini asli, kita bisa gugat. Kita pasti gugat karena itu putusan tun. Ini yang dihindari mereka. Jangan sampai ini jadi putusan tun. Kalau gitu putusan tun, kita pasti sepakat. Jangan-jangan gotong royong seluruh Indonesia. Kirim ini ke laboratorium luar negeri. Periksa yang benar. Seperti itu. Untuk jawaban dia. Mungkin lagi ada? Atau ada pertanyaan lain? Beliau ini lebih pihak, Pak. Ya, saya sudah jelaskan tadi. Jadi perbaikan permohonan itu menyangkut penegasan, penajaman dengan menggunakan redaksional yang lebih pas untuk memastikan satu, ini adalah perbuatan melawan hukum. Yang kedua, perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh para pihak T1 sampai T7, T9. Dan yang ketiga, kita mempunyai bukti yang otentik. Dan hal itu sudah diterima oleh majelis hakim dan juga para pihak. Dan yang namanya perbaikan permohonan itu adalah hak, bukan permohonan. Jadi hak kami untuk menggunakan hak itu, perbaikan, perumusan kembali, perbaikan atau perubahan perbaikan gugatan untuk kepentingan kelancaran beracara di pengadilan. Jadi itu, dan semua itu sudah cukup kami sampaikan dan kekuatannya sudah diterima sebagai dokumen yang sah dan akan tidak ada keberatan dari pihak tergugat 1 sampai 9 dan kita akan menerima jawaban mereka 2 minggu kemudian setelah sidang hari ini. Gitu. Apa? 2 minggu lagi? Ya, 2 minggu lagi karena KPU minta jadwal 2 minggu untuk mempelajari. Jawaban dari gugatan perbaikan dan IKOR. Dan dilakukan secara ekor. Saya mau tanya dulu Pak, kan tadi UGM mengatakan bahwa dia tidak ada haknya, tidak berhak untuk menunjukkan itu. Langkah apa yang dilakukan oleh pihak penggugat ini untuk UGM tindakan langkah hukum apa bila UGM tetap tidak memberikan datanya? Ya, gugatan ini kan mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh T7, T8, Jungto T9 dalam hal penerbitan. UGM sebagai institusi telah melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Permendikbud 59 tahun 2008 tentang tata cara pembuatan dan penyelenggaraan legalisir ijazah. Dan itu sudah terbukti. Yang bukti itu juga sudah kami ajukan dan diuji di Komisi Informasi Publik. Dan itu sudah keluar putusannya bahwa hal itu adalah fakta yang sebenarnya juga. Dan itu juga ada dalam pertimbangannya. Dan bukti kami juga bukan kami ambil dari Pasar Pramuka. Bukti kami ambil dan kami peroleh dari Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia. Jadi bukan yang kami buat sendiri. Buktinya adalah bukti yang berasal dari penerbit atau pengguna dari bukti itu, yaitu Komisi Pemilihan Umum. Ya, itu pun atas usaha, ya, bukan kebaikan hati KPU, usaha Saudara Bonatua dan Pak Mur untuk menggunakan haknya atas keterbukaan informasi publik. Ini saatnya dengan keterbukaan informasi publik kita membenahi Republik ini melalui arsip-arsipnya agar menjadi kebaikan administrasi negara, agar ini menjadi kebaikan bagi penyelenggaraan pemerintahan kita.